two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys, selamat bertemu kembali lagi dalam channel ini Asqalani Vlog. Oke guys, hari ini saya ingin reaksi terkait dengan bagaimana negara Israel ini sekarang dikecam dan beberapa negara dengan terbuka mengiktiraf negara Palestina. Itu sebenarnya wujud dan kekal daripada dulu sampai sekarang. Jadi Israel kini di pinggiran, mereka rasa tertekan dan apa yang mereka akan lakukan selepas ini. Oke, ini yang ingin saya reaksi pada hari ini dengan video-video yang ada ini. Jadi kita semak dulu video ini guys. Israel kini berada dalam situasi paling berbahaya sepanjang sejarahnya. Serangan mereka terhadap Qatar ternyata menjadi bumerang yang memicu kemarahan dunia Arab dan Islam. Dan yang membuat Israel semakin terpojok adalah langkah mengejutkan dari Arab Saudi. Arab Saudi secara resmi menghajar Israel dengan kebijakan keras. Riyadh mengumumkan pelarangan paspor Israel masuk ke wilayah mereka. Artinya, tidak ada lagi warga Israel yang bisa menjejakkan kaki di tanah Saudi. Bahkan lebih jauh lagi, Arab Saudi dikabarkan memutus semua hubungan dengan Israel. Keputusan ini dianggap sebagai pukulan mematikan. Mantap. Selama ini Israel masih bisa bernapas karena memiliki jalur diplomasi dan ekonomi di kawasan. Namun kini, jalur itu diputus oleh kekuatan terbesar di dunia Arab. Dampaknya sudah bisa ditebak, ekonomi Israel terancam lumpuh, investor asing ketakutan, dan hubungan internasional semakin memburuk. Yang lebih menegangkan, langkah Arab Saudi ini juga dianggap sebagai sinyal kuat bagi negara-negara Arab dan Islam lainnya. Perlahan tapi pasti, mereka mulai bersatu menghadapi musuh yang sama, yaitu Israel. Bila aliansi besar ini benar-benar terwujud, maka Israel akan sendirian menghadapi badai yang sangat besar. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel mampu bertahan menghadapi tekanan ini? Atau justru kehancuran besar akan segera menyapu negeri Zionis hingga tak bersisa? Israel kini... Pilot pesawat militer Amerika menggagalkan pengiriman senjata untuk Israel. Sekarang Amerika pun semakin sedar rakyatnya dan para pejabatnya. Malu pada pemerintah ini, Amerika Serikat terlibat dalam genosida. Teroris Israel dipaksa anak-anak kelaparan. Berani kan? Semakin berani juga rakyat Amerika ini membuat bantahan. There is an active effort to erode it. Israel to attack China and Qatar soon. Besiege Israel. Not isolated as much. Dia mau serang Qatar dengan China. Besiege Israel. That is orchestrated by the same forces that supported Iran. Iran's effort to put a military siege on us and ultimately choke us. We were able to break loose from that siege, and we will have to do several things to break loose from this siege that is organized by a few states. One is China, and the other is Qatar. And they are organizing an attack on Israel, legitimacy, in the social media of the Western world and the United States. We will have to counter it, and we will counter it with our own efforts. There is an active... Israel kini menghadapi ancaman paling mematikan dalam sejarahnya. Pemimpin militer Iran dengan tegas menyatakan, perang berikutnya akan menjadi akhir bagi Israel. Bukan sekadar gertakan. Iran mengaku telah menemukan semua titik lemah Israel setelah perang 12 hari yang lalu. Dan kali ini, mereka berjanji akan menyerang habis-habisan tanpa memberi ampun. Bayangkan,
Ribuan rudal canggih siap diluncurkan. Ratusan di antaranya punya daya ledak super dahsyat. Jika benar-benar ditembakkan, langit Israel akan berubah menjadi neraka dalam sekejap. Iran menegaskan mereka tidak akan menyerang lebih dulu. Namun jika Israel kembali berulah, maka itu akan menjadi hari terakhir bagi negeri Zionis. Kini seluruh dunia menahan napas. Apakah Israel akan nekat membuka perang, atau justru lenyap dalam sekejap di tangan kekuatan penuh Iran? Arab Saudi secara resmi mengumumkan pemutusan total hubungan dengan Israel. Seluruh kerjasama diplomatik, ekonomi, hingga budaya dihentikan tanpa pengecualian. Keputusan tegas ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap agresi Israel di kawasan, sekaligus solidaritas penuh bagi perjuangan rakyat Palestina. Riyadh menegaskan tidak akan ada ruang bagi normalisasi selama penindasan dan pendudukan masih berlangsung. Pemutusan hubungan ini dipandang sebagai langkah strategis yang dapat memicu gelombang baru solidaritas di dunia Arab dan dunia Islam, memperkuat blok perlawanan terhadap Israel, sekaligus menandai babak baru dalam geopolitik Timur Tengah. Israel yang selama ini rasa kebal, sekarang ini sebenarnya sedang kena hukum dengan cara yang paling senyap dalam sejarah. Media ekonomi Israel sendiri dedah, dunia tengah buat sekatan dalam diam. Bukan lagi sekadar resolusi PBB, bukan undang-undang rasmi, tapi melalui tindakan harian. Ada kontrak yang dibekukan, ada pelabur tarik diri, syarikat asing lari. Jadi bayangkan, 25% syarikat teknologi Israel terpaksa tutup atau kena pindah ke luar negara. Dan ini yang paling gila. Ada taman tema di Perancis sampai larang siapa yang Israel tak boleh masuk. Sampai tahap macam tu. Dan bukan saja setakat ekonomi, universiti Eropah pun stop kerjasama dengan mereka. Malah penyidik Israel kena keluar dari Horizon Europe, iaitu sumber utama duit kajian mereka. Dan ada pakar yang siap kata, seolah-olahnya macam dah kena hukuman mati untuk sains Israel. Maknanya apa? Dunia mula tolak Israel satu persatu. Jadi apabila kita boykot, jangan rasa itu satu tindakan yang kecil. Sebab anda adalah sebahagian daripada gelombang besar ini. Ingat, pilihan ada di tangan kita. We condemn all Presiden Prabowo mengutuk keras apa yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Palestina. Commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Oke guys, dukungan Indonesia ke Palestina sebenarnya, Indonesia yang selama ini konsisten keras menolak normalisasi dengan Israel, berbeda dengan sebagian negara Arab. Karena hal ini bisa diceritakan seolah membuat sebagian pihak Arab tersinggung, tetapi sikap di forum internasional PBB ataupun G20 yang mana Indonesia sering vokal menekan negara-negara agar lebih tegas soal Palestina ini dan mengiktiraf negara Palestina. Indonesia sebesar-besarnya mengiktiraf negara Palestina. Kekuatan diplomasi dan solidaritas rakyat dan juga selalunya netizen-netizen lah di media sosial kadang marah ya karena Indonesia lebih berani bersuara daripada negara-negara Arab. Jadi Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi jadi lawan ideologis di panggung dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya kekuatan dari segi militer pun dan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Walaupun Indonesia tidak ada hubungan rasmi, potensi Indonesia disebut bisa mengguncang Israel bila mendukung Palestina secara penuh. Dan dari segi diplomasi ASEAN, Indonesia bisa menggalang kekuatan Asia Tenggara untuk tekanan internasional nanti. Jadi Israel harus sadar bahwa negara itu kini ditekan oleh seluruh dunia. Sebenarnya negara kayak Inggris, Portugal, Spanyol dan lain-lain itu sudah mengiktiraf sebenarnya keberadaan negara Palestina dan meminta supaya negara-negara
supaya negara Israel ini menghentikan apapun serangan dan kekerasan diskriminasi terhadap rakyat Palestina yang selama ini berpuluh tahun mereka bom, mereka cederakan, mereka beri tekanan kepada rakyat Palestina tidak hidup secara aman. Jadi itu perlu dihentikan segera. Indonesia satu-satunya negara di ASEAN ataupun Asia Tenggara yang menyuarakan penuh dengan keberadaan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan diiktiraf. Dan namun begitu, Indonesia juga turut mendukung keamanan di Israel dan seluruh dunia sebenarnya. Itulah Indonesia secara netralnya. Dan kini Israel perlu memikirkan lagi keadaan suasana situasi yang mereka lakukan sekarang itu sebenarnya tidak menguntungkan mana-mana pihak. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berkongsi info-info terkini terkait dengan dunia kini dalam media sosial yang penuh dengan pancaroba ini. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.